Alex Rins, awalnya saya sangat marah pada Marc Marquez karena dia menghancurkan balapanku. Dalam sprint 13 lap di Mandalika, Alex Rins berada di posisi kelima yang menjanjikan ketika Marc Marquez menyenggolnya dan membuat rider Yamaha itu melebar, lalu merosot drastis ke posisi paling akhir. Awalnya saya sangat marah kepada Marc karena dia menghancurkan balapanku. Tapi kemudian saya melihat rekamannya. Ternyata dia tidak memiliki cukup downforce untuk menghentikan motor untuk menghindari luka Marini yang berada di depannya. Suatu saat, insiden itu bisa saja terjadi pada saya. Dan suatu saat, itu bisa saja terjadi padanya. Inilah balapan. Atas tindakannya tersebut, Marc Marquez diganjar long lap penalty. Usai sprint, Baby Alien mengungkapkan, "Saya sudah minta maaf kepada Alex, saya tidak bisa mengendalikan diri di titik pengereman keras pertama itu. Saya mulai menggeser bagian belakang, ditambah slipstream dari pembalap di depan. Kami berdua agak melebar, tetapi saya berada di sisi dalam dan tidak bisa mengerem. Saya menyenggolnya, lalu dia masuk ke area run-off, dan ketika kita melakukan itu kepada pembalap lain, maka kita harus menerima penalti." Pada akhirnya, Rins finish di posisi ke-12, sebenarnya finish ke-13, karena luka Marini kena penalti 8 detik akibat tekanan ban yang membuat rider Honda itu turun dari posisi ke-6 ke 13. Sementara Marquez finish di posisi ke-6. Meski kecewa dengan hasil sprint, namun Rins puas atas penampilannya di sesi kualifikasi Sabtu pagi. Luar biasa, saya sangat senang karena sudah lama sekali saya tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan di atas motor. Di Motegi, kami sudah membuat langkah maju dalam hal mengurangi kecepatan motor saat memasuki tikungan agar tidak melewatkan apex dan tetap berada di racing line yang benar, jelasnya. Rider Spanyol berusia 30 tahun itu melanjutkan. Dan di trek ini, terutama sektor 1 dan 3, kita perlu membuat racing line dengan sangat baik. Seperti tikungan 1 atau tikungan 10. Kita harus menghentikan motor dengan sangat baik agar bisa masuk dan tidak melewatkan apex. Kami memperbaiki kelemahan ini sejak Motegi, dan saya cukup senang karena saya bisa tampil kuat di area itu. Lalu sektor 2 dan sektor 4 sangat cepat, tikungan yang sangat saya nikmati. Jadi kami bisa mempersiapkan segalanya dengan baik, dan saya cukup senang karena saya mencatatkan waktu yang sangat baik. Imbuhnya. Untuk race utama hari Minggu, Rins mengatakan, "Besok saya punya kesempatan lagi, tapi besok akan jauh lebih sulit untuk memanaskan ban belakang medium. Kami menghabiskan 6-7 lap untuk bersiap, ketika yang lain berada di lap ketiga mereka. Tapi saya cukup senang dengan hari ini dan dengan pekerjaan yang kami lakukan. Jadi saya berharap tidak kehilangan beberapa posisi di 6 lap pertama, karena ban belakang. Namun, kecepatannya tidak buruk. Saya perlu menemukan cara untuk menyalip dan berada di sana." Rekan setimnya Fabio Quartararo crash saat berada di posisi ke-12 di lap terakhir. Sementara Miguel Orseira finish di posisi ke-9 dan Jack Miller ke-11. Keberhasilan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati menjadi sorotan besar di dunia balap motor. Tak hanya karena ini adalah gelar pertamanya setelah 6 tahun paceklik, tetapi juga karena cara luar biasa ia bangkit dari cedera, tekanan, dan perubahan tim besar. Salah satu sosok yang ikut memberikan penghormatan atas prestasi Marquez adalah Jorge Lorenzo, mantan rival beratnya sekaligus rekan setim di masa lalu. Lorenzo mengaku terkesan dengan bagaimana Marquez mampu membuktikan diri sebagai pembalap yang tak hanya cepat, tapi juga sangat kuat secara mental. Dalam wawancara belum lama ini, Jorge Lorenzo menilai bahwa kesuksesan Marquez musim ini tidak hanya datang dari kemampuan teknis atau performa motor Ducati yang luar biasa, melainkan dari kekuatan pikirannya. Itu tidak bisa dipercaya, kekuatan dalam pikirannya. Betapa kuatnya dia secara mental sungguh luar biasa. Dia kuat secara fisik, dia kuat secara mental, dia kuat secara teknis, kata Jorge Lorenzo, dikutip FIFA dari Crash, Minggu 12 Oktober 2025. Menurut Lorenzo, Marquez sudah menunjukkan pada dunia bahwa ketangguhan mental bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Meski sempat mengalami cedera berat dan kehilangan kepercayaan diri di masa-masa sulit bersama Honda, ia berhasil mengembalikan kejayaannya berkat tekad yang nyaris mustahil untuk ditandingi. Musim 2025 menjadi salah satu perjalanan paling emosional dalam karir Marquez. Setelah meninggalkan Honda pada akhir 2023, banyak pihak meragukan langkahnya bergabung dengan Gresini Ducati, tim satelit yang dianggap kurang kompetitif dibanding pabrikan besar. Namun keputusan itu justru menjadi titik balik kariernya.
Marquez membuktikan diri masih bisa bersaing di papan atas, meraih podium demi podium dengan motor tua Ducati Desmoside-C versi 2023. Marquez kini menyamai rekor 7 gelar kelas Premier milik legenda MotoGP lainnya dan sekaligus memantapkan posisinya di jajaran pembalap terbaik sepanjang masa. Jorge Lorenzo menjelaskan bahwa kemenangan Marquez adalah hasil dari kombinasi sempurna antara fisik, teknik, dan mental. Ia menyebut bahwa meskipun Ducati dikenal memiliki motor yang tangguh, hanya pembalap dengan fokus luar biasa yang mampu menaklukkannya di setiap sirkuit. Ducati akhirnya mengumumkan siapa sosok yang akan menggantikan Marc Marquez selama absennya. Namun pengumuman tersebut hanya berlaku untuk seri MotoGP di Australia. Kabar tersebut dikarenakan pembalap asal Spanyol itu dipastikan absen akibat cedera yang dialaminya usai terlibat kecelakaan di MotoGP Mandalika. Namun menariknya, pengganti yang ditunjuk Ducati hanya akan tampil untuk satu seri, yaitu di Phillip Island, Australia. Setelah cedera yang telah memaksa Marc Marquez untuk melewatkan 2 putaran berikutnya di musim MotoGP 2025, tim Ducati Lenovo mengkonfirmasi bahwa Michele Pirro akan menggantikannya pada penunjukan Aussie. Tulis pernyataan Ducati dikutip FIFA Minggu 12 Oktober 2025. Insiden yang menimpa Marquez terjadi di lap pertama MotoGP Mandalika, saat ia bersenggolan dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia. Dalam tabrakan itu, Marquez terlempar dari motornya dan mengalami benturan keras di bahu kanan. Usai kejadian, pembalap Ducati Lenovo itu langsung diterbangkan ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa ia mengalami retakan di basar tulang korakoid serta cedera pada ligamen bahu kanan. Seperti yang diumumkan sebelumnya, Marc sedang memulihkan diri di Madrid, kata tim Ducati. Ducati dengan cepat menunjuk Michele Pirro sebagai pembalap pengganti untuk seri Australia. Pirro merupakan pembalap penguji resmi Ducati sejak tahun 2013 dan dikenal berpengalaman dalam mengembangkan motor Desmosede-C GP. Bagi Pirro, balapan di Phillip Island ini akan menjadi penampilan ke-70 dalam karirnya di kelas utama MotoGP. Meskipun statusnya hanya sebagai pengganti sementara, pengalaman Pirro di lintasan dan pengetahuannya terhadap motor Ducati dipercaya akan membantu tim mempertahankan performa kompetitif. Namun, Ducati menegaskan bahwa penunjukan Pirro hanya berlaku untuk Australia. Mereka memutuskan siapa yang akan menggantikan Marquez di Malaysia, tergantung pada hasil evaluasi kondisi sang pembalap dan kesiapan kandidat lainnya. Dengan absennya Marc Marquez, Ducati menghadapi tantangan besar di seri-seri akhir MotoGP 2025. Kehadiran Michele Pirro di Phillip Island diharapkan mampu menjaga momentum tim sekaligus memberikan data penting untuk pengembangan motor musim depan. Meskipun Marc Marquez tengah menepi, penggemar MotoGP tetap menantikan comeback sang juara dunia 8 kali itu mungkin sudah di seri penutup di Valencia jika pemulihannya berjalan